Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama, yang paling utama, kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidayah karunia-Nya sehingga kita diberi kesempatan pada hari ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah koperasi. Dan tak lupa juga kita kirimkan salawat kita kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke zaman kejayaan menuju zaman terang benderang sampai sekarang ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang berjudulkan kewirausahaan versi Robert T. Kiyosaki. Sebelum melanjutkan pembahasan pada kali ini tentang kewirausahaan, alangkah baiknya kita mengenal itu seorang tokoh yang bernama Robert T. Kiyosaki. Jadi Robert ini adalah seorang investor muda kaya raya yang sukses di usia muda. Selain investor, Robert ini adalah sebuah usahawan, penulis, dan motivator. Selanjutnya, jadi ada sedikit latar belakang Robert T. Kiyosaki. Jadi Robert Kiyosaki ini uh, memiliki dua ayah. Jadi yang pertama itu ayah disebutnya sebagai ayah miskin atau poor dad, yang merupakan ayah kandungnya. Jadi ayah yang kedua yaitu dipanggilnya ayah kaya atau rich dad, yang merupakan ayah dari temannya Mike. Jadi ayah miskin ini, maksud saya ayah kaya yang tidak memiliki gelar yang tinggi, namun ia memiliki perusahaan bisnis besar di bidang konstruksi dan retail. Walaupun begitu, ayah kaya hanya tinggal di rumahnya yang kecil, sederhana, yang cukup kotor karena sering didatangi karyawan. Jadi ada beberapa mindset antara ayah kaya dan ayah miskin. Jadi ada 5 poin mindsetnya, yaitu yang pertama, mindset ayah miskin, bahwa kita cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Sedangkan ayah kaya, bahwa kekurangan uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi kita dapat simpulkan bahwasanya uang adalah sebuah pengaruh besar untuk di kehidupan kita, dan uang juga dapat mengubah pola pikir seseorang, baik itu kebaikan ke kejahatan, walaupun sebaliknya kejahatan ke kebaikan, tergantung pemanfaatan uang tersebut. Poin yang kedua yaitu ayah miskin selalu berpendapat bahwa ia tidak mampu membeli sesuatu, sedangkan ayah kaya berpikir tentang bagaimana cara dia untuk dapat membelinya. Jadi kita dapat belajar dari ayah kaya ini bahwasanya jika kita ingin menginginkan sesuatu yang ingin dibeli, kita itu berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan hal tersebut. Walaupun caranya yang tidak menghasilkan instan, tapi kita lihat adalah prosesnya. Poin yang ketiga, ayah miskin mendidik anaknya belajar giat agar bisa menemukan perusahaan yang bagus sebagai tempat bekerja. Sedangkan mindset ayah kaya, belajar dengan giat agar bisa menemukan perusahaan yang bagus untuk dibelinya. Poin yang keempat, ayah miskin beralasan ia tidak dapat menjadi kaya karena memiliki anak sebagai tanggung jawabnya.
Sedangkan ayah kaya berpandangan bahwa ia harus menjadi kaya karena ia memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk anak-anaknya. Jadi beda ya, mindset Indonesia sekarang ada yang mengatakan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Jadi si ayah ini memiliki mindset seperti orang Indonesia, bahwasanya banyak anak, banyak rezeki. Beda dengan si mindset ayah miskin tersebut. Yang poin kelima, ayah miskin berkata bahwa ia harus bermain aman dalam mengelola keuangan dan dijauhi segala risiko. Sedangkan ayah mengelola sesuatu untuk mengelola risiko. Dan selanjutnya, jadi ada rumus yang disampaikan kepada siapa? Ada rumus yang disampaikan yaitu Robert Kiyosaki, rumus sukses di usia muda, yaitu yang pertama employee. Jadi you have a job, dapat menghasilkan sedikit atau banyak uang. Tetapi ketika pensiun mendapatkan mereka juga berhenti. Contohnya itu PNS, karyawan swasta. Yang kedua yaitu self-employed, you own a job. Jadi banyak wira swasta mendapatkan penghasilan yang sangat besar, tapi seperti karyawan, ketika mereka berhenti bekerja menghasilkan, mereka ikut berhenti. Salah satunya itu dokter gigi, agen asuransi, pemilik restoran, bikin penjual, tukang, dan seterusnya. Rumus yang itu yaitu B, business owner. UN system people work for you. Mereka yang berada, yang artinya mereka yang berada di kuadrat B memiliki sistem dan memimpin orang. Sistem dan orang yang bekerja untuk bisnis dapat berjalan dan sukses tanpa keterlibatan terus-menerus dari pemilik bisnis orang terkaya di dunia. Biasanya memiliki bisnis ini. Contohnya itu perusahaan Microsoft, Jeff Bezos dari Amazon, dan Mark Zuckerberg dari Facebook. Yang terakhir yaitu investor, money works for you. Jadi investor memiliki aset menghasilkan pendapatan. Jadi investor ini memiliki kuadran ini biasanya mengumpulkan pundi-pundi uang. Yang dimana artinya kita duduk santai dan lama-kelamaan akan uangnya banyak. Jadi saya dapat simpulkan dari rumus ini yaitu A, S, B, dan I, yang artinya itu sebelum melakukan sesuatu kita alangkah baiknya kita memikirkan sistem kinerja kita ke depannya. Baru yang kedua, setelah kita memikirkan sistem kinerjanya bagaimana, kita namanya you owe a job, yaitu kita melakukan pergerakan, pembuktian dari hasil pemikiran kita sendiri. Kedua, yang ketiga itu kita melakukan bisnis. Nah, jadi bisnis ini merupakan investor untuk kedepannya kita. Jadi ke depan kita mirip Robert Kiyosaki, yaitu menjadi investor yang kaya raya di usia muda. Jadi ini adalah salah satu tips yang dikasih oleh Robert Kiyosaki, bagaimana cara menjadi investor yang sukses di usia muda. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi berbentuk segitiga. Yang di bawah itu yaitu employee, self-employed, or a job. Jadi kita memikirkan matang-matang sebelum bereaksi. Nah, jadi B, business owner system. Nah, jadi sini kita beraksi hasil dari pemikiran kita. Setelah ke titik segitiga di atas yaitu investor. Nah, setelah kita mendapatkan hasil-hasil dari kinerja kita itu investor.
untuk masa depan kita, untuk yang lebih bahagia lagi. Jadi selanjutnya ada 3 poin lagi, yaitu yang pertama, orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya tidak bekerja untuk uang, mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi kutipan ini menurut Robert H. Kiyosaki. Ini adalah salah satu prinsip investor-investor yang sangat luar biasa, di mana uang kita tidak bekerja untuk uang, tetapi uang yang bekerja untuk kita. Jadi kita tinggal duduk-duduk saja, ya menghasilkan uang. Yang poin kedua, kembali ke cerita Robert dan Mike kecil. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti jejak si ayah kaya dari ayah kandungnya dari pendidikan tinggi. Jadi sebelum tadi saya jelaskan beberapa latar belakang, kan ini si ayahnya Robert, yang ayah pertama itu ayah si miskin, dia memutuskan untuk mengikuti jejak kehidupan si ayah kedua, di mana si ayah kedua ini adalah sebuah investor kaya raya. Jadi poin ketiga itu Robert and Mike kemudian meminta ayah kaya untuk mengajarkan mereka tentang bagaimana sejak umur mereka yang dini untuk diajarkan bagaimana cara ke depan menjadi investor yang sukses. Nah, ini lagi ada sebuah gambar segitiga cara mencapai puncak investor sukses. Yang pertama itu paling bawah itu cash flow, employee self-employed. Yang kedua investor, owner atau investor. Yang ketiga paling puncak yaitu exclusive high risk 50-50%.